Kembali lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan seperti biasa, akhirnya kita nemu lagi nih ya film-film Korea yang menarik ya, yang bukan cuma horor doang ya, tapi ini mungkin drama yang lebih investigasi gitu ya, tapi bukan cerita detektif. Judulnya adalah Air Murder. Toxic ya judulnya ini. Iya. Cuman kalau nyari di IMDb sih nggak ada toxic, adanya itu Air Murder ya. Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau kalian pengen nonton ini bisa cobain di Catch Play. Judulnya Toxic, tapi ya filmnya ini diangkat dari kisah nyata loh, bencana nasional yang pernah dialamin sama Korea Selatan ya, gila. Kisah nyata, terus diangkat jadi novel, baru dijadiin film. Iya. Itu gokil sih, maksudnya jadi kejadiannya itu tahun 2011 ya. Banyak orang katanya yang keracunan ya, sama senyawa asing gitu. Setelah diselidiki ternyata itu adalah cairan yang jadi uap ya di air diffuser ya, atau apa sih diffuser kan ya namanya itu? Humidifier tapi disinfektannya lagi gitu, jadi kayak campurannya gitu. Iya, humidifier ya. Kalau kita taunya diffuser ya, yang suka ada benda kecil terus ngeluarin asap-asap gitu loh. Ada aromaterapi, aku mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau ini kayak pembersih udara gitu ya. Belakangan ini kita tuh kayak baik banget kan orang yang suka pakai itu ya nggak sih? Bener banget. Jadi kayak anjir ngeri juga gitu. Soalnya tuh juga korbannya tuh kayak 1 juta orang gitu, baik yang meninggal ataupun yang sakit ya. Iya bener. Itu banyak banget loh 1 juta. Gila, itu banyak cuy. Parah. Dan filmnya ini sebenarnya berpusatnya ke satu karakter ya awalnya, dokter itu ya, dokter Jung kalau nggak salah namanya ini. Nah si dokter Jung ini punya istri dan anak yang kena dampak si disinfektan air humidifier ini gitu. Yang lebih parahnya lagi adalah istrinya meninggal. Iya, gila sih. Intinya setelah itu ya si dokter Jung ini melakukan penyelidikan gitu ya, dibantu sama adik iparnya alias adik istrinya ya. Yang juga berprofesi sebagai jaksa, dan ketika mereka mau menggugat yang bikinnya, nah barulah di situ serunya ya, karena ya lu bayangin aja lu harus berhadapan dengan suatu korporasi gitu yang udah gede, multinasional. Gimana caranya lu menang gitu, ibaratnya kayak kalian ngelawan Aqua gitu. Kenapa harus Aqua? Kayak ada unsur court dramanya gitu, karena sebagian besar di persidangan gitu, dan ya investigasi gitu, kenapa bisa gitu korporasi seperti ini lolos gitu aja gitu memproduksi sebuah benda yang berbahaya. Jadi pikiran ini kalau sekarang yang obat sirup, ya maksudnya kayak gitu kan, maksudnya kayak tiba-tiba mirroring. Yang lagi rame ya. Iya. Kita sebenarnya dari dulu kayak biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata sekarang mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Jadinya kayak ya gimana aja lu panik karena ini diangkat dari kisah nyata ya gitu ya. Aku nggak tahu ya beberapa karakter di sini yang mana yang emang real gitu ya, atau yang emang di-create gitu. Tapi sama plotnya menarik gitu, karena kita diajak untuk ngelihat banyak sisi gitu ya. Dari sisi yang si korporasinya juga lebih menarik gitu ya. Orang yang bikin siaran ini gitu, aku tuh nggak tahu apakah yang digambarkan di sini benar gitu, orang itu sebangsat itu gitu ya, si CEO-nya itu gitu ya. Jahat banget sih kalau di sini ya, di film ini. Kalau di film itu kayak anjir nih orang, kayak nggak mikirin banget gitu nyawa orang, yang penting cuan. Ada berapa lagi sisa stok, di repackage, jual lagi aja. Jual aja deh gitu, udah tanggung, udah dibikin gitu. Ya, itu sialan sih. Kalau ketemu di jalan ditembak balanya. Dan kita tuh jadi tahu kalau ngelawan perusahaan besar tuh nggak segampang itu. Walaupun kita sudah jelas buktinya ada, sudah benar, udah segala macam, udah bawa siapa aja korban-korban. Tapi enggak dong, enggak semudah itu loh. Tetap aja duit ya. Duit berbicara guys. Duit berbicara ya, mereka bisa bayar siapa aja gitu. Bener-bener. Dilihatin juga timeline-nya emang lama ya, maksudnya beberapa bulan gitu ya. Tapi meskipun begitu, tetap sih dikemasnya padat sih aku ngeliatnya gitu. Jadi kita nontonnya juga nggak bosan gitu, ada momen-momen penting yang tetap jadi jadi highlight gitu di film ini. Kalau diperhatiin ada wajah-wajah familiar ya. Iya benar. Pemainnya gitu. Aku kayak ada lihat yang di My Name atau ini apa? Escape from Mogadishu yang suka itu. Terus ada yang di The Chaser. Oh iya benar. Ada pokoknya adalah muka-muka yang sini gitu. Jadi itu juga menarik sih. Bener, padahal ini tuh film bikinan sutradara yang baru bikin film kayak cuman 2 gitu loh. Jadi kayak ini film keduanya gitu. Yang mengejutkan adalah yang jadi suruhan CEO-nya ya. Asik itu aku suka sih plot twist itunya. Kaget gue. Gila, gue ini film drama tapi masih dikasih kejutan di akhir ya. Yang kita nggak expect bakal ada kayak gitu gitu di akhir. Ceritanya ini katanya sampai sekarang tuh masih belum beres gitu. Jadi ya mau gimana, endingnya ya belum beres nggak sih?
Maksudnya ya untuk kasus ini nggak terlalu dikasih lihat gitu loh, yang si atasannya lagi itu loh, Iya, CEO terus yang atasnya lagi nyebelin itu tuh diapain kan kita nggak tahu, malah CEO-nya kan yang di sini kayak ditangkap terus dihukum berapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah, terus keluar terus dia ikutan demo gitu. Si perusahaan itu kita belum diceritain, mungkin ya itu karena belum beres banget ya. Aku merasa bukan kurang ya, ini mungkin lebih oke lagi kalau suasana paniknya itu lebih ketangkap sih. Kan ini sebenarnya bencana nasional ya, maksudnya banyak yang terdampak gitu. Kan berapa juta orang kan yang meninggal gitu, tapi di sini kita emang cuman disorotnya ya yang keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga doang gitu ya. Kan di tengah cerita tuh ada kayak, wah kita nggak bisa nih, kita bisa jadi kalah, bisa jadi kita nggak dapet sidang, terus tiba-tiba ada orang Amerika gitu loh, yang anaknya mati lagi di Korea, itu kayak kirain tuh bakal berdampak seperti apa, terus nggak ada aja ya, cuman mereka berhasil masuk sidang. Iya, karena tapi, ada warga asing. Iya, karena ada warga asing, tapi abis itu kan nggak ada, karena mau dibantuin Amerika. Kau pikir main game apa bantuin Amerika? Ending yang tadi ya, penuh plot twist yang wow, ternyata seru gitu, dimasukin di treatment filmnya gitu, walaupun ini ngomongin film dari kisah nyata gitu ya, masih bisa diginiin. Nah itu juga pertanyaan sih, apakah emang seperti itu gitu realnya gitu ya, kejadiannya gitu ya. Tapi ya kalau emang beneran ya bagus lah, maksudnya interpretasi sutradaranya keren aja gitu. Iya. Dibikin kayak gini, mengecoh gitu ya. Atau itu, balik lagi, kisah nyatanya tuh ya kejadian ini doang. Jadi semua karakternya dibikin gitu, bisa juga. Kaget juga pas istrinya meninggal sih. Soalnya kan emang sih pas di awal tuh kayaknya nih istrinya kok kayak lagi sakit gitu ya. Iya, kayak nggak seger gitu ya. Tapi mungkin ya itu, kirain ini ibu rumah tangga nggak seger gitu. Ternyata sakit dong. Itu kaget sih gue. Ada tuh yang korban yang lagi pakai ventilator di rumah yang dirawat sama neneknya. Itu yang ini loh, kasihan banget, dia tuh kayak minjem duit gitu kayaknya sih. Terus diambil dong, gila kali. Orang lagi pakai ventilator diambil, ya udah meregang nyawa. Itu kayak gila, nggak ada otak juga nih. Si korban yang anaknya kembar meninggal, istrinya meninggal, itu juga lumayan sih dilematis. Di satu sisi kan yang pas di satu sisi dia ditawarin duit, ya mau nggak mau diambil juga karena dia juga 1,5 miliar loh. Iya, karena dia berhutang, tapi kasihan juga dia gitu, udah ngelewatin banyak hal gitu, tapi masih harus menderita gitu. Ya sebenarnya manusiawi dia ngambil duit itu gitu, disuap juga, tapi ya for greater good lah, gila, susah sih mau idealis. Itu bener-bener itu mempertanyakan ya moral value lah, anjir. Hidup kayak gitu guys, kadang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya lu pikir aja gitu ya. Ya kalau misalnya dia nggak ngambil duit itu kan ada orang yang mau biayain hidup dia dan bayar hutang-hutangnya pasti gitu kan. Kalau kita mau kasih skor berapa nih untuk Air Murder atau Toxic? Atau Koreanya apa ya, Ganggisoli gitu kali ya. Iya asli kayaknya dari G deh. Iya, Gonggi Salin. Oh, Gonggi Salin, ya. Salah. Nggak ada di situ ya? Nggak ada. Aku kasih 7/10. Mantap sekali. Aku 7,5 lah ya, karena ngasih sebuah wawasan baru lagi ya. Cerita baru, kasus baru yang pernah terjadi gitu. Ya, nambah knowledge lah nonton ini setidaknya, dan mungkin lu jadi pengen cari tahu juga ya kasusnya kayak gimana gitu sekarang. Cobain ya. Air Murder atau Toxic nonton aja di Catch Play ya, ada, kalian tinggal langganan aja Catch Play dan udah bisa nonton film ini sama film-film keren lainnya di sana ya. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Betul banget, dan kalian juga bisa beli kaos Snakrip ya, yang baru, linknya ada di deskripsi. Silakan aja langsung klik dan dukung juga Snakrip di Saweria, boleh banget ya. Silakan, linknya ada juga di deskripsi. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.